Hai Sobat Sehat semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Perkenalkan, saya Egit Hapsari yang akan memandu podcast Hidup Sehat, Hidup Bahagia. Nah Sobat Sehat, di podcast ini kita akan membahas mengenai fakta dan juga informasi yang paling update mengenai gimana sih cara kita melindungi diri dan juga keluarga di tengah pandemi COVID-19 yang lagi tinggi-tingginya banget nih angkanya ya Sobat Sehat ya. Podcast ini dipersembahkan oleh hellosehat.com, Hidup Sehat, Hidup Bahagia, dengan topik pembahasan yang seru-seru banget tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas nih mengenai kandungan povidone iodine atau PVPI pada obat kumur. Dan katanya PVPI atau povidone iodine ini bisa membantu mencegah penularan virus COVID-19, dan juga ada penelitian terbaru nih Sobat Sehat dari Singapura nih ya, yang bilang kalau kandungan PVPI atau povidone iodine ini ampuh menurunkan resiko COVID-19. Nah, seberapa efektif sih sebenarnya kandungan dari povidone iodine atau PVPI ini? Buat ngobrolinnya tentu saja saya nggak sendiri, karena saya sudah bersama Dr. Muhammad Fajri Adai yang merupakan dokter relawan COVID-19 yang selalu konsisten, gigih, dan juga tetap gencar nih mengedukasi kita semua, netizen dan masyarakat tentang COVID-19 dan pencegahannya. Langsung aja kita sapa semua ya. Please welcome Dr. Fajri, apa kabar? Ya, baik Mbak Egit, makasih. Baik, sehat ya dok ya tentunya. Alhamdulillah. Nih masih semangat banget nih buat mengedukasi kita semua. Iyalah, angka lagi tinggi-tingginya kayak gini. Wah, gimana iya, gak semangat? Justru harus lebih gencar kan dok ya. Kalau betul. Dokter Fajri ini kan hobinya mengedukasi kita semua tentang COVID-19 dan juga cara pencegahannya ya, buat memutus rantai penularan. Tapi sebenarnya saya punya hobi nih yang sebenarnya bikin insecure nih dok di masa pandemi ini. Kepoin mantan ya? Bukan dok. Hobinya kulineran. Kenapa bikin insecure? Soalnya kan kalau kita kulineran nih, makan apa aja, kadang tuh ketemu makanan yang berlemak, berminyak, pedas, terus tuh bikin mulut sama tenggorokan nih kayak nggak enak gitu. Ini yang bikin insecure. Ini COVID bukan ya? Apalagi ketemu banyak orang gitu ya? Itu dia tuh. Kalau makan sih amannya memang take away ya, atau makannya jangan di kerumunan, tapi tetap aja insecure. Betul. Nah sebenarnya gimana sih supaya kita tuh bisa menjaga kesehatan mulut dan tenggorokan di saat pandemi ini dok? Pada prinsipnya sebenarnya kita harus tahu nih mode penularan COVID dulu gitu. Mode penularan COVID ini memang primarily ya, atau utamanya memang melalui droplet dan udara, terutama di ruangan tertutup. Itulah kenapa kita harus menghindari ruangan tertutup. Kita harus pakai masker gitu, seperti yang kita lakukan sekarang gitu kan. Jaga jarak gitu. Kita jaga jarak gitu, komunikasi tetap jaga jarak. Kemudian cuci tangan dan lain-lain. Nah, jangan lupa juga bahwa kita harus menjaga kesehatan tenggorokan dan mulut kita gitu. Nah, itu gimana caranya tuh menjaga kesehatan tenggorokan dan mulut? Nah, ini akan kita bahas nih ke depannya. Jadi memang sebagai gambaran awal bahwa WHO memang pertengahan tahun lalu lah ya 2020 merekomendasikan gitu pemakaian ada yang namanya povidone iodine gitu, PVPI gitu, untuk pencegahan penularan pada praktik dokter gigi. Dan ini ternyata setelah saya baca-baca itu tidak hanya WHO saja yang merekomendasikan. Berbagai dokter gigi ya di dunia, perhimpunan dokter gigi di dunia gitu, merekomendasikan obat kumur povidone iodine gitu. Jadi disuruh kumur-kumur nih 20 detik sebelum tindakan. Harapannya bisa mengurangi penularan gitu. Oke, harapannya jadi ini begitu. Esensial banget ya di dunia medis ya. Iya, promising. Jadi kita akan bahas lebih lanjut kenapa sih bisa begitu. Nah Dokter Fajri tadi kan bilang ini tuh essential medicine gitu kan. Tapi kok saya baru denger ya povidone iodine ini sebenarnya apa sih kandungannya dok? Jadi povidone iodine adalah suatu antiseptik nih. Antiseptik itu adalah suatu zat tertentu yang emang directly secara langsung bisa bunuh kuman. Itu udah dipakai secara luas. Isinya apa sih? Ada iodin, ada povidone. Iodin itu adalah zat aktif. Dulu sejarahnya bentuknya itu tinktur. Tinktur tuh kayak emang larutan aktifnya doang gitu. Dia harus dibungkus, dilarutkan ke dalam suatu polimer atau ikatan supaya dia nggak terlalu korosif karena dia bisa bunuh kuman tuh. Gampangnya ini misalnya bakteri, misalnya gitu ya di dindingnya, itu si iodin ini tuh menghancurkan dinding tersebut. Jadi kumannya mati gitu, virusnya mati, bakterinya mati, dia bisa ke jamur juga memang. Nah, ikatan itu namanya polimer povidone intinya gitu. Povidone ini sebenarnya udah sering dipakai gitu. Ini tuh dari tahun 55 itu udah sering dipakai di dunia medis. Bahkan WHO nih itu udah masukin povidone iodine ini ke dalam list of essential medicines tahun 2019. Saya baca tuh, saya cari tuh, ini apaan sih barang sebenarnya? Cross check gitu ya. Jadi ternyata setiap vaskes itu harus punya itu, harus punya ini.
esensial. Kalau nggak ada ya kurang tepat gitu. Nah, povidone iodine ini bentuknya dalam apa aja, Dok? Jadi bentuknya itu bisa dalam bentuk spray. Jadi tenggorokan bisa spray. Kemudian bisa obat kumur. Ya, yang biasalah obat kumur tenggorokan. Kemudian bisa juga dalam bentuk salep misalnya ada tuh gitu. Kemudian misalnya ada juga larutan yang buat bersihin luka misalnya. Jadi emang ini adalah benda yang udah sehari-hari digunakan. Itulah kenapa nggak heran sih ketika mendengar povidone iodine gitu ya. Orang gitu udah paham gitu. Apalagi tenaga medis gitu. Udah 60 tahun dipakai kok di dunia gitu. Tinggal ini dalam pemanfaatannya dalam mencegah COVID nih misalnya, apakah udah terbukti apa belum? Nah, ini dia yang pastinya kita penasaran. Betul. Oke, itu kan povidone iodine ini bisa dibilang star ingredient ya, karena sakti banget tadi ya kegunaannya. Tapi dalam kaitannya dengan COVID ini gimana, Dok? Jadi ada beberapa penelitian. Gini, kalau ngomongin kesaktian gitu ya, suatu treatment ya, suatu intervensi begitu, ada beberapa tingkatan yang harus dilewati. Yang pertama penelitian di level sel ya, namanya in vitro. In vitro. Jadi dia belum dicoba ke saya nih gitu, belum. Jadi harus di lab, di tingkat lab ya, namanya in vitro. Belum ke manusia ya? Belum ke manusia. Okay. Jadi di dalam skala lab gitu. Ini dilakukan penelitiannya oleh Duke University NUS ya di Singapura begitu. Jadi dia ngelihat nih, misalnya ini ada virus COVID gitu, dikasih diaduk gitu sama povidone iodine. Ada beberapa sediaan. Ada yang spray, ada yang gargle tuh 0,5%, 1%, ada beberapa sediaannya. Singkat cerita, ternyata nih virus COVID tadi nih, jadi virus penyebab COVID-19 itu namanya SARS-CoV-2. Itu bisa berkurang 99,9% selama 30 detik. Artinya kita bisa narik kesimpulan, efektif. Povidone iodine bisa bunuh COVID juga kok, bisa bunuh virus penyebab COVID juga kok, yaitu SARS-CoV-2. Bisa nggak kita ke kesimpulan kayak gitu? Ya bisa. Jadi memang sudah terbukti dalam skala lab, ya berarti zat ini juga bisa membunuh nih virus yang ceritanya baru ada kan, baru belakangan ini. Setidaknya berarti dunia makin paham, berarti bisa. Dan ternyata nggak cuma itu sih sebenarnya penelitiannya. Saya betul-betul mencari, saya lihat, banyak juga yang memang sudah meneliti dalam skala lab. Nah, tinggal nih pertanyaan selanjutnya, bagaimana lalu di makhluk hidup? Apakah di makhluk hidup ini sudah terbukti? Nah, saya cari-cari itu, ternyata sejauh ini ada beberapa trial atau uji coba klinis yang memang sedang berjalan. Tapi yang sudah mengeluarkan hasilnya ada satu. Sama dari NUS juga ya. NUS itu salah satu kampus terbaik di Singapura. Saya tahu betul juga di situ. Jadi itu nama trialnya atau uji cobanya namanya DORM trial. Jadi ini tuh settingnya begini. Ada orang migran worker ya, pekerja migran. Itu outbreak besar. Jadi saat outbreak besar di situ sekian puluh ribu orang, ada beberapa 5 intervensi untuk pencegahan. Jadi dia ditempatkan di suatu dorm, ya suatu asrama. Kemudian di situ tuh kan namanya asrama karantina. Ini waktu 2020 kemarin. 2020 kemarin. Oke. Jadi emang baru. Masih namanya grass juga banget virusnya ya. baru. Ya, grass gitu. Lalu dikasihkan nih pencegahan nih. Salah satu dari 5 intervensi pencegahan itu, ada yang orang dikasih nih, subjeknya itu dikasih povidone iodine bentuknya spray. Subjeknya kalau nggak salah yang dikasih sekitar 735-an. Jadi penelitian ini membandingkan antara orang-orang yang menggunakan povidone iodine spray 3 kali sehari, ya, itu selama 42 hari, dalam dormitory itu dibandingkan dengan vitamin C, kira-kira nih dia dapat mengurangi penularan COVID apa enggak sih? Gitu. Gampang ya nih, kalau dipakai nih 3 kali sehari, gimana nih? Berkurang nggak nih resikonya? Namanya juga uji coba ke manusia. Ini uji coba kan? ke manusia, ini uji klinis gitu ke manusia. Nah ternyata didapatkan bahwa di situ, jadi kan pemakaiannya 3 kali sehari, selama 42 hari, total dosis yang dipakai itu sekitar 273 mikrogram per hari itu, dosis iodin aktifnya. Ditambah vitamin C tadi itu? Lawannya vitamin C, dibandingkan cuma vitamin C ya? doang. Oke. Vitamin C 500 mg. Ternyata memang intervensi povidone iodine tersebut selama 42 hari tadi ya, bentuknya spray, throat spray tenggorokan ya, 0,45%, itu dapat mengurangi risiko tertular COVID. Ini tertular ya, jadi belum ketularan, tertular nggak nih dalam konteks penelitian ini? Jadi pencegahan dulu ya, oke. Mengurangi risiko 25%, absolute risk reduction. Itu memang bahasa papernya begitu. Jadi ceritanya nih ya mengurangi risiko sebesar 25% dibandingkan
orang-orang yang hanya minum vitamin C ya, atau placebo saja. Itu placebonya dalam hal itu karena nggak etis, jadi kalau placebo itu harusnya dia nggak minum apapun gitu. Tapi ya karena nggak mungkin nggak dikasih apapun, akhirnya dikasih vitamin C aja gitu dalam hal itu. Pembandingnya. Jadi kalau uji klinis itu harus ada pembandingnya. Kalau nggak ada pembandingnya, ya kita mana tahu kan. Mana Misalnya, lebih ampuh nih. Iya, ya, mana lebih ampuh gitu. Misalnya orang pakai masker efektif nggak sih melawan COVID ya, atau mencegah sakit COVID misalnya pakai masker? Ini harus dibandingin orang pakai masker dibandingin orang nggak pakai masker. Bagaimana nih efektivitas pakai masker? Jadi harus ada komparasinya. Ada komparasinya. Oke. Dalam hal ini juga begitu, ada komparasinya. Ternyata terbukti. Nah, tapi memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam studi ini. Apa itu? Nomor 1, dia mengukur outcome-nya atau luarannya ya, itu idealnya kan PCR semua orang. Jadi ketularan apa enggak, seseorang nih tertular apa enggak, parameternya kan PCR. Ya, jadi itu golden standardnya. Golden standar betul. Cuman memang dia yang pakai PCR hanya sekitar 10%. Sisanya itu pakai antibody. Yang kedua, subjek penelitiannya rata-rata 32 tahun. Umurnya masih muda. Ada komorbid nggak? Komorbidnya sekitar 0,5%. Kurang dari 0,5%. Ya. Rata-rata intinya dewasa muda sehat. Ya. Itu intinya. Yang ketiga, dia nggak ngukur juga nih paparan resikonya seberapa banyak dan apakah perilaku pencegahan yang lain diterapkan apa enggak, sedisiplin apa enggak. Tapi di discussion saya baca betul nih papernya. Saya baca lagi tuh. Tapi peneliti bisa bilang harusnya sih sikap pencegahannya itu relatif tidak jauh berbeda, karena memang diawasin, mereka nggak boleh keluar kamar secara ketat gitu. Jadi maksudnya nggak boleh sembarangan nongkrong-nongkrong gitu lah di dalam trial ini. Itulah kenapa saya ambil kesimpulan bahwa ini bagus, paper ini atau studi ini itu menunjukkan potensi awal. Oke, dia kayak promising gitu, menjanjikan gitu ya, menjanjikan bahwa bisa nih, mungkin nih gitu. Sementara itu dulu. Nah, untuk cara kerjanya sendiri nih, begitu povidone iodine ini dalam berbagai bentuk yang tadi Dokter Fajri sebutin, bisa dalam obat kumur antiseptik, bisa dalam spray, cara kerjanya supaya ini tuh bisa ngelawan atau bikin virus tuh bye-bye gitu, gimana di badan kita? Nah, hipotesisnya memang di situ ya, di discussion di paper itu disebutkan bahwa ketika nih dia disemprotkan itu, dia membuat lingkungan di tenggorokan itu lebih tahan terhadap virus SARS-CoV-2. Itulah kenapa, ini kan hipotesis nih, kita kan tadi ada banyak nih penelitian yang masih ongoing ya, masih berjalan gitu. Saya sangat penasaran betul bagaimana penelitian selanjutnya hasilnya bagaimana gitu untuk membuktikan ini gitu. Jadi memang kita butuh pembuktian lebih lanjut, tapi data awal cukup menjanjikan. Gitu. Oke, jadi ini menyaring dulu ya supaya virusnya ini nggak masuk ke badan kita. Ya, membuat sirkulasi di tenggorokan itu lebih tahan sih. Jadi bikin virus tuh nggak betah-betah lama deh di badan kita ini ya. Jadi nggak jadi masuk, karena tadi kan Dokter Fajri bilang bahwa mulut, tenggorokan ini kan pintu terluar dari masuknya virus-virus ini ya. Jadi memang pintunya memang di tenggorokan. Primary ya, jadi kan ada cuci tangan, ada pakai masker. Itu memang penularan COVID itu nomor 1 memang dari saluran pernafasan. Penularan lewat ini ya, sentuhan gitu, itu cuma 0,00 sekian. Jadi memang pintu utama itu di sini, baik menularkan maupun ketularan. Jadi ya itu menjadi proteksi tambahan. Pakai masker tetap. Iya, 5M ya. Ya, 5M tetap, jaga jarak. Hindari kerumunan, hindari ruangan tertutup. Cuci tangan, pakai air, terus juga mengurangi mobilitas juga ya. Apalagi sekarang kan juga pemerintah sudah berupaya ya buat mengurangi mobilitas, buat mencegah penularan lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi ya Dok ya. Itu yang penting, soalnya kalau kita nggak cegah penularannya, bisa outbreak. Kayaknya dirujukan tersusah. Ntar orang ya rumit lah. Itulah kenapa pentingnya memutus penularan. Nah ini kan tadi Dokter Fajri bilang ini bisa juga dibilang povidone iodine ini obat kumur antiseptik ini sebagai personal protective equipment. Nah tapi seberapa sering sih kita perlu berkumur dengan povidone iodine ini? Apakah perlu nih, misalkan saya hobinya makan nih, sehari makan 7 kali sehari, tiap habis makan terus kumur. Kalau berlebihan kayak gitu gimana, boleh nggak Dok? Sebenarnya sih harus dipahami juga nih, memang pada panduannya rekomendasi Badan Dunia belum ada nih yang bilang secara clear berapa dan bagaimana. Tapi memang ada tata cara setiap obat, perlu dipahami nih, setiap obat itu ada tata cara pemakaiannya. Misalnya nih, kalau povidone iodine yang kumur ya, kalau bahasa kerennya itu mouthwash and gargle. Ya, kan? Jadi mouthwash, cuci mulut, dan kumur-kumur, ada gagaknya, itu namanya gargle. Kenapa saya harus jelasin begitu? Karena kumur-kumur itu beda dengan menelan. Itulah kenapa pada anak usia di bawah yang belum bisa dia
berkumur Gargle, nggak diharapkan untuk pakai ini. Kenapa? Terketelan. Ketelan. Jadi ada tata cara pakainya. Jadi misalnya nih, dia dituang di sendok takernya. Ya biasanya 15 cc lah, sekitar itu. Kemudian dia ya biasa aja diminum, terus dikumur-kumur. Ya 20-30 detik. Tapi habis itu dibuang. Jangan sampai ditelan ya. Walaupun Kalau sedikit gimana? Boleh nggak? Sedikit tidak apa-apa. Sedikit Saya lihat apa-apa. di ininya tidak masalah. Cuman kalau ketelannya banyak, Doyan namanya. hati-hati terus ke rumah sakit gitu. Karena memang ini kan namanya iodin. Iodin itu ada beberapa elemen atau orang ya yang harus benar-benar waspada nih dalam pemakaian si povidone ini. Misalnya, secara umum dia dipakai jangan lebih dari 3 bulan. Kalau misalnya nih lebih dari 3 bulan itu harus dalam pengawasan dokter. Kenapa begitu? Nanti ada yang namanya itu kan mempengaruhi sistem hormon tiroid kita. Itu bisa mempengaruhi tuh fungsi kerja tiroid kita, hormon tiroid. Itulah kenapa direkomendasikan beberapa organisasi dunia kalau di pemakaian lebih dari 3 bulan dipantau. Jadi ada namanya hormon-hormon tiroid ya, TSH dan lain-lain. Ketika dia pemakaian jangka panjang karena bisa tersupresi nanti bisa tertekan. Yang kedua, hati-hati dalam ibu hamil menyusui, hati-hati. Kemudian pada orang yang punya gangguan tiroid. Gangguan tiroid itu di sini nih. Kalau pernah lihat gondok gitu misalnya, itu gangguan tiroid ya. Itu gangguan tiroid namanya. Itu suatu gangguan hormonal memang. Kelenjar tiroid bermasalah. Itu hati-hati betul. Apalagi misalnya bentuknya nodul, ya, bengkak gede, kanker misalnya. Atau dia habis dioperasi, diablasi ya. Jadi ada tindakan buat pengobatan kanker misalnya, kanker tiroid gitu. Itu hati-hati. Atau juga misalnya hati-hati pada misalnya orang yang alergi. Jadi ya alergi iodin ada memang pada beberapa populasi ada memang yang alergi. Jadi hati-hati. Taunya dari mana dok? Ya dia pernah kumur, terus dia bentuknya merah-merah nih. Merah-merah, gatal misalnya. Yang skala berat dia bisa pecah-pecah. Kebakar gitu kulitnya. Namanya Stephen Johnson syndrome misalnya ya. Alergi berat itu alergi ya. Berat ya? gitu, pecah-pecah gitu. Itu memang ya dihindarin dong kalau yang alergi kayak gitu. Cuman emang angkanya kecil. Kalau ada sih ada. Tapi kan lebih baik memang sobat sehat kalau yang sobat sehat ini ada yang hamil, menyusui, tadi itu punya alergi atau penyakit tertentu ini lebih baik konsultasi ke dokter dulu sebelum memakai povidone iodine ini ya dok. Betul. Oke, dan juga memang segala sesuatunya yang berlebihan ini memang nggak baik ya. Tadi itu maksimal pemakaiannya 3 bulan, tapi setiap hari selama 3 bulan itu boleh dok? Ya hati-hati juga sih tergantung indikasinya apa juga gitu. Makanya kalau jaga-jaga gitu sehari maksimal berapa kali? Ya sebenarnya ya 2-4 kali ya kalau kalau di anjuran ya. Cuman menurut saya sih tetap harus kalau emang pengen jangka panjang tetap harus konsultasi dokter sih. Indikasinya apa nih gitu. Soalnya pandemi lama gitu. Nggak mungkin kita 3 tahun kan. Iya 3 tahun gargle terus tiap hari gitu ya. Kan ada batasannya. Ya, misalnya kita pulang dari mana dan lain-lain ya itu bisa dipertimbangkan. Atau serumah gitu kan. Misalnya dengan pernah ada kontak gitu misalnya. Itu mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi lagi-lagi ini butuh pembuktian. Jadi kenapa saya tadi masih bilang misalnya? Karena ya we need data gitu. Kita butuh data lebih lanjut untuk menjawab hal itu. Nah tadi kalau misalkan pemakaian maksimalnya nih 3 bulan. Setelah itu kalau kita mau pakai povidone iodine ini harus kasih jeda berapa lama tuh dok? Itu belum ada aturannya sih. Tapi tetap kalau itu kan udah spesifik ya. Soalnya kan pandemi udah setahun lebih betul. Kita kan maunya aman terus tiap hari ya. Betul, makanya ya lagi-lagi konsul sama dokter ya. Jadi memang tidak semudah itu bahwa wah bisa nih tiap hari pakai sampai setahun. Ya saya tidak menyarankan juga sih kalau tiap hari dipakai gitu. Oke, itu tadi ya. Jadi buat sobat sehat yang penasaran ataupun mengira ini povidone iodine ini apa ya, kok kayaknya bermanfaat banget buat menjaga kesehatan mulut dan tenggorokan aku nih setiap hari. Apalagi sekarang pandemi COVID lagi tinggi-tingginya angkanya. Bahkan ya kita tahu ya sekarang juga ada pembatasan mobilitas, PPKM darurat ya. Bahkan ya kita sudah mempersiapkan hal itu dan nggak ada salahnya buat mempersiapkan obat kumur antiseptik yang mengandung povidone iodine di rumah sobat sehat masing-masing ya. Tentunya dengan imbauan tadi kalau ada alergi atau penyakit tertentu silakan konsultasikan ke dokter masing-masing supaya penggunaannya bisa lebih aman ya. Nah itu tadi sobat sehat perbincangan kita pada podcast kali ini mengenai kandungan povidone iodine dan sejuta manfaatnya buat menjaga kesehatan mulut dan tenggorokan kita ya. Sayang banget waktu kita terbatas, sebenarnya masih banyak banget dokter yang mau saya tanya ini. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin ada pesan
sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini? Yang paling penting adalah putus penularan COVID dengan 5M. Cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas ya 5M tadi ya. Semoga Sobat Sehat perbincangan dalam podcast Hidup Sehat kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa membantu mempercepat pandemi ini nih, semoga cepat berakhir. Kita kan pastinya pengen mobilitas bisa jalan-jalan lagi, bisa liburan aman lagi, bisa kulineran lagi buat saya yang hobi kulineran ya. Tapi jangan lupa juga Sobat Sehat tadi menjaga selalu protokol kesehatan di rumah, di lingkungan keluarga, dan dimanapun Sobat Sehat berada. Jangan lupa juga nih buat dapetin informasi kesehatan yang aman dan terpercaya di hellosehat.com. Langsung ya search informasi terkini di website tadi hellosehat.com. Oke Sobat Sehat, dengan demikian saya Igit Hapsari pamit undur diri. Salam sehat semuanya.